Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatmiko, saya ingin berbagi pengalaman dan cerita mengenai perjalanan saya ke salah satu tempat wisata dalam HI, yaitu Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting. Kenapa bisa dikatakan sebagai wisata dalam HI? Karena kita ngeliat aktornya, yaitu aktor yang membuat wisata ini adalah pemerintah itu sendiri, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dalam sejarahnya Taman Tanjung Puting ini dulunya juga dikelola oleh Belanda pada tahun 1937 dan kemudian berganti ketika Indonesia sudah merdeka. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah video yang nantinya menunjukkan perjalanan saya ke Tanjung Puting bersama keluarga paman saya, ya, karena waktu itu saya dibayari oleh paman saya, kita akan menceritakan sedikit apa itu Tanjung Puting. Jadi Tanjung Puting ini merupakan salah satu tempat untuk konservasi orangutan yang ada dan pertama di Indonesia. Karena tidak ada wilayah lain selain di Kalimantan Tengah dan tempatnya di Tanjung Puting. Karena wilayah ini masih berada di zona hujan tropis, hutan tropis, dan masih banyak hewan-hewan satwa lain di sana juga, termasuk dari burung tinggang yang ada muncul di kepala sini dan hewan-hewan lainnya, dari beruang, kucing hutan, kemudian ular mungkin, dan buaya, karena di sana banyak buaya banget. Karena kita ada nanti melewati Sungai Skonjer. Sungai Skonjer itu adalah satu lintasan untuk kita menuju ke Tanjung Puting. Taman Tanjung Puting ini memiliki luas sebesar wilayah Bali. Jadi kalau kalian ke sana kemudian tanpa tour guide, ya kalian bisa nyasar teman-teman ya. Tanjung Puting ini berada di Pangkalan Bun. Kalau dari Kota Sampit itu memerlukan waktu sekitar 4-6 jam untuk sampai ke sana, karena perjalanan yang agak susah karena beberapa jalan itu nggak aspal, naik turun gini karena daerah perbukitan. Nanti kita di sana harus menginap karena untuk ke Tanjung Putingnya sendiri itu harus berada di pagi hari, kemudian dan kita pulang di sore hari karena waktunya seperti itu teman-teman ya. Di sana juga tidak hanya ada orangutan, tapi di sana ada bekantan, kemudian yang bekantan hidungnya ini ya, yang besar kayak gitu itu ada banyak banget, dan lutung merah. Tapi waktu itu aku nggak pernah ngeliat lutung merah sih, aku ngelihatnya lutung hitam. Kebetulan cuma satu pada saat itu ketika dikasih makan. Kemudian kancil, ya kalau kancil sendiri aku nggak ngelihat, sama sekali nggak ngelihat. Tapi kalau saya kembali ke sana lagi, insya Allah aku pengen lebih jauh untuk berkeliling di Taman Tanjung Puting itu ya. Oke, rute menuju Taman Nasional Tanjung Puting ini sebenarnya kalau dari Jakarta atau dari Surabaya itu langsung bisa ke Pangkalan Bun, karena di sana ada bandara, atau lewat Sampit dulu baru ke Pangkalan Bun baru ke Tanjung Puting. Kalau kalian memang langsung dari Pangkalan Bun itu 15 menit ke daerah Kumai. Jadi Kumai itu wilayah untuk kayak pelabuhan gitu ya, karena dia dekat dengan sungai. Kemudian kita akan menuju ke Tanjung Puting. Kita akan menggunakan perahu besar atau menggunakan kendaraan speed. Kalau kalian punya uang banyak, kalian bisa menggunakan speed. Waktunya cukup cepat kalau menggunakan speed, yaitu sekitar 1 jam. Tapi kalau kita menggunakan kapal besar, kapal kayu yang bisa muat satu kelas, mungkin 40 orang bisa naik kapal itu hanya perlu waktu 3 jam. Ya, 3 jam kita naik kapal, kemudian kalau naik speed itu sekitar 1 jam. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan speed. Kebetulan kita kenal dengan orang Pangkalan Bun. Di sana kita meminjam speednya, kemudian kita isi tangkinya, kemudian kita nyewa supir speednya sama tour guide kita juga. Yang pada saat itu dia besoknya mau nikah ya. Bang, kan mau juga. Ada tahu orang kawin besok. Jadi si tour guide ini nganterin kita jalan-jalan untuk menceritakan bagaimana sejarah Tanjung Puting dan juga menceritakan siapa aja orangutan itu, karena mereka tuh kenal gitu. Oh, ini ada Tom. Tom itu adalah salah satu raja hutan atau orang hutan yang ada di sana. Pada saat itu ya nanti ada ceritanya nih. Jadi jangan diceritain sekarang. Nanti akan ada sebuah cerita yang menarik tentang Tom itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai tiketnya. Nah, tiketnya itu menurut Natif, karena waktu itu saya nggak sempat nanyain harga tiketnya berapa dan sebagainya pada saat tahun 2017, karena waktu itu saya masih SMA, ya masih dibayar paman saya hingga saat ini. Jadi saya nggak tahu itu harganya berapa, saya nggak tanya. Tapi menurut Natif Indonesia untuk WNI itu sendiri ketika di hari biasa itu 5.000, tapi kalau untuk hari libur 7.500, dan untuk WNA sendiri itu 150.000. Kalau hari libur naik menjadi 225.000, dan itu masih belum membayar tour guide.
teman-teman. Ya jadi tour guide itu bayarannya berbeda sendiri. Sebenarnya kalau fasilitas di Taman Tanjung Puting itu nggak ada ya, karena memang Tanjung Puting itu adalah tempat orangutan, sehingga memang dibuat sedemikian rupa untuk hutan, sehingga ketika kita menuju ke Tanjung Puting kemudian kita masuk hutan Tanjung Puting itu kita dilarang untuk membawa makanan yang terlihat oleh orangutan gitu. Kalau sekedar untuk membawa air minum itu diperbolehkan, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan di sana. Daya tarik Taman Nasional Tanjung Puting itu sebenarnya titiknya ada di orangutan itu sendiri, tapi untuk WNI sendiri, warga negara Indonesia, itu titiknya ada dua, yaitu di orangutan dan di perjalanannya itu Sungai Sekonyer. Jadi kalian bisa lihat satu foto ini yang nunjukin pasangan lagi makan bareng menggunakan kapal tadi, yang kapalnya bisa kita sewa. Kalau tiketnya murah teman-teman, cuman kalau kapalnya yang mahal ya, kapalnya yang cukup mahal kita sewanya. Dengan perjalanan kita menuju Tanjung Puting ke sana, kalau kita mau nyewa satu kelompok gitu, satu orang atau satu kelas, kita nanti mungkin kita ke sana, kita nyewa satu kapal, kita bisa ke sana gitu bareng-bareng. Tapi kalau pengen privat kayak gini ya mungkin akan lebih mahal lagi ya penyewaannya khusus mereka gitu. Dan seru sih perjalanannya ke sana. Kalau kalian lihat teman-teman ya, Sungai Sekonyer itu bawahnya hitam. Waktu kita perjalanan memang hitam banget, dan di bawah itu menurut tour guide kita banyak buaya. Wah, dari situ kita takut banget, terutama buleku. Kalau saya ya santai sambil agak takut sedikit dan berdoa ya supaya kapalnya tidak terganggu oleh buaya. Tapi kata tour guide, buaya itu takut dengan suara speed gitu sih, atau ombak itu juga takut ya. Dan ketika kita pulang baru kita ngeliat buaya teman-teman ya. Buaya lagi makan babi di sana. Dan di Tanjung Puting sendiri itu bukan hanya warga Indonesia yang datang, tapi warga-warga internasional. Kebetulan kemarin waktu kita ke sana ada orang Eropa, ada orang Jepang, yang aku lihat ada itu. Dan saya bingung aja gitu, ngapain sih orang-orang jauh-jauh ke Indonesia hanya ngeliat orang hutan gitu. Kan di Singapura ada gitu ya. Tapi mereka lebih memilih untuk langsung ngeliat gimana kehidupan orang hutan yang asli gitu ya. Agak cukup serem sih. Dan kita akan bercerita langsung ke video. Nah, sebelum masuk wilayah Tanjung Puting, saya sarankan sebenarnya kalian harus memakai shovel, karena di sana tuh banyak nyamuk, kemudian agak cukup berbahaya, sehingga saya sarankan untuk pakai shovel atau juga pakai hand block karena cukup panas ya, karena tropis tadi. Kita itu berada di titik dimana kita melihat orangutan itu makan. Di beberapa titik di perjalanan kita ketemu dengan beberapa wilayah tempat tinggal masyarakat, yang kemudian di sana juga banyak patung orangutan yang gede-gede juga gitu. Ya segede itu sih orangutan ya. Sampai di sana kita disambut dengan orangutan bersama anaknya berdua nongkrong di gazebo teman-teman ya, nongkrong di gazebo, yang kemudian alhamdulillahnya kita bertemu dengan raja hutan. Lanang itu, jantan itu. Mana Pak, ada lagi ya? Aduh, rajanya. Ikut dompak rajanya itu. Terus? Gimana? Menjauh kita itu semua ini gak ada aslinya. Sedikit deh, apa sih? Ini berang. Kalau diambil coba bareng. Semua di sini cuma takut ini kan. Karena kita tidak boleh langsung ke tempat pemberian makan, atau nanti ada di situ kayak tempat ruangan, di situ sejarah orangutan itu berada. Kita nggak boleh langsung ke sana, nunggu waktunya yang tepat, yaitu mungkin hampir jam 2 baru kita boleh naik ke atas. Cuman pada saat itu karena kita sudah dihadang oleh Tom, raja orangutan, kita langsung disuruh cepat-cepat naik ke atas itu karena sangat berbahaya sekali. Kita lagi dikepung Mas ya ini. Kita mau ke atas Mas. Mau kemana kita Mas? Kita mau ke camp tuh. Sebenarnya sih belum waktunya naik ke atas, tapi kita udah dikepung dijaga di situ, jadi kita langsung aja ke atas. Tapi nggak apa-apa, masalah ranger saya ngomong. Ya. Masalahnya kita kena daripada kejadian itu, kita ditangkap dia apa? Kita naik aja. Si Tom ini memang raja hutan. Sayangnya teman-teman, ketika setelah tahun 2017 Tom ini sudah nggak terlihat lagi di Taman Tanjung Puting. Entah itu hilang kemana atau Tom ini sudah meninggal. Cukup disayangkan sekali teman-teman. Kalau kalian pengen lihat raja orangutan hanya bisa difoto. Akan ada satu rumah yang isinya sejarah orangutan sendiri, punya silsilahnya, kemudian punya nama-namanya juga. Prosesi sebenarnya. Halo, di sini banyak sebenarnya foto-foto orangutan seperti ini. Oke. Dan di sini punya namanya Gara. Dan
dan banyak lagi. Bedanya wajahnya gimana nak? Setiap orang Dan hutan. aku nggak ngerti kenapa mereka punya nama-nama sendiri. Dan Kok bisa tahu gitu? Beda wajah. Beda wajah bu. gimana rasanya? Iwan? Happy lah, wisata internasional. Rasanya tadi udah. Ada raja monyet, raja Orang hutan. orang hutan. Ini laki. Itu tempat jalannya. Tapi ini sudah simpang hari ini. Oke, kita di sini ketemu orang hutan lagi. Pakai baju ya. Halo, mana Al? Ban, pakai dulu gagannya. Ada Tom ya takut. Kalau bilang ada Tom takut. Oh, ada Tom. Terry pak. Terry namanya. Yang terlalu dekat. Ya. Kelihatan nggak? Pakai kamera itu. Pakai kameranya ya. Ya kalau di lari. Iya. Jantan muda itu. Iya. Takut. Dia penakut pak. Kita gertak aja udah. Oh cemen ya. Kalau dia takut sama Tom dia ya. Takut sama Lihat Tom. ada orang Tom aja di sana udah. Lari. Dia udah nyampe sana. Kasih ada Tom di situ kasih. Itu berdua kan. Yang mau salaman silakan yang mau salaman. Oh ya, tahunya bergaya tuh bang. Gayanya kamu. Tahunya bergaya. Orang artis kayak ini jalan. Woi. Bergaya. Setelah kita menonton orangutan lagi makan, kemudian kita pulang menuju perjalanan, itu aku nemuin beberapa hewan seperti semut hutan yang cukup gede dan cukup berbahaya karena kalau digigit kalian langsung bisa bengkak gitu, dan itu cukup berbahaya sih teman-teman ya. Ketika kita di perjalanan kita akan ngelihat orangutan juga, kita disambut dengan orangutan yang ada di atas itu. Nih orangutannya lagi santuy dengan mamanya ya. Ada beberapa banyak tuh naik satu, ada dua ya di sana juga tuh. Ya udah teman-teman, sekian dulu dari saya Jatmiko, saya pamit undur diri dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, sampai selesai. Semoga bisa menghibur dan menjadi wawasan tentang wisata dalam HI. Sebenarnya wisata dalam HI itu intinya adalah siapa aktornya yang ngelola dan siapa pengunjungnya. Di sini
yang lola adalah pemerintah, negara, dan yang pengunjungnya itu internasional. Saya Jatmiko, bye-bye, terima kasih.